Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Senantiasa marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, walaupun waktu tinggal beberapa menit lagi kita akan berbuka, tetapi tidak mensurutkan semangat kita untuk kajian tentang masalah pengetahuan tentang masalah ibadah puasa sendiri. Saya membahas tentang keutamaan puasa karena materinya terlalu, waktunya sudah mepet. Saya menjelaskan saja bahwa manfaat dari puasa itu adalah sangat banyak. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat pelindung dari api neraka, ka junnati ahadikum minal qital. Seperti salah seorang di antara kalian ketika berperang, maka pelindungnya itu adalah supaya tidak kena tembakan atau pedang, agar kita selamat, sama dengan orang berpuasa terlindung dari panasnya api neraka. Yang berikutnya kata Nabi SAW mengatakan, faedah daripada puasa itu sendiri, man shoma yauman fis sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalika al-yawm 70 kharifan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Subhanallah ya. Satu hari saja. Satu hari selama 70 tahun perjalanan. Itu luar biasa. Apalagi dalam satu bulan 30 hari tinggal kali. Orang bilang kali-kali binongko coba. Iya. Masya Allah. Iya. Kemudian ibu-ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang ketiga atau faedah yang ketiga orang berpuasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimina 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Orang berpuasa itu doanya tidak pernah tertolak, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang berpuasa itu memiliki fitrah. Entah kapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bersabar. Tergantung Allah itu Maha tahu perasaan seorang hamba. Terkadang itu doa dilambat-lambatkan karena Allah tahu. Terkadang ada orang diuji dengan kemiskinan, dia sholat. Dia minta kekayaan, Allah kasih kekayaan, dia sudah tidak sholat lagi. Jadi sekarang doa kita tuh kadang-kadang dilambatkan oleh Allah di dunia, tapi mungkin Allah kabulkan nanti di akhirat kelak. Seperti itu. Yang berikutnya, faedah berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati baban yuqaluhu ar-rayyan. Bahwasanya orang berpuasa itu faedahnya di surga nanti Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sebuah pintu, nama pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimasuki pintu itu terkecuali hanya orang berpuasa saja. Kalau orang tidak berpuasa, ketika masuk di pintu itu, maka pintunya tertutup secara otomatis. Kalau kita berpuasa, insya Allah mungkin dengan niat karena Allah tidak mengetahui punya pahala, Allah ridho, suatu ketika nanti meninggal hari kiamat, silakan masuk melalui pintu itu. Itu faedah-faedahnya. Sebetulnya banyak dia punya faedah sebetulnya semua, cuma waktunya memang agak terlambat. Apalagi disibukkan tadi dengan berbuka, maklumlah, ibu harus mempersiapkan tentang beraneka ragam kuliner.
Tapi insya Allah nanti masih ada kesempatan kita akan membahas tentang keutamaan masalah puasa. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, kenapa kita diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang harus kita tunaikan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Bunya Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Kenapa kita menjalankan puasa? Karena itu adalah rukun Islam, ya, dasar Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melakukan ibadah haji bagi yang mampu, kemudian puasa Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu dalam hadis yang mempertegas bahwa orang meninggalkan tentang perkara-perkara ini, maka itu bahkan darahnya halal. Tapi bukan berarti kita harus membunuh, itu tergantung hukum pemerintah. Kalau zaman Nabi seperti itu ditegas. Tidak sholat, tidak bayar zakat, dipertegas. Di zaman Abu Bakar Siddiq, orang tidak bayar zakat, itu diperangi. Suruh bayar zakat untuk membantu orang yang fakir dan miskin. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah-fadilah orang berpuasa itu tentang keutamaan bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW bahwa bulan Ramadan ini dia beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lain itu mungkin seperti biasa-biasa saja walaupun disuruh puasa, tapi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan, sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan, as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna idza tubtuna bitul kabair. Bahwa bulan puasa ini, kata Nabi SAW, faedahnya salat yang 5 waktu antara Jumat satu dan Jumat yang lain, kemudian Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya nanti, Ramadan tahun 2025 dengan Ramadan berikutnya, di situ ada pengampunan dosa selama seorang hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Artinya begini Ibu-ibu, kalau kita sudah pengajian, sudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikabulkan kita punya permohonan, dihapus kita punya dosa ini selama dosa-dosa besar kita menjauhi. Dosa-dosa besar itu zina, sudah menikah itu mohon maaf jangan lagi zina, misalkan selingkuh, minum khamar, mencuri, syirik, itu sudah jauh gitu. Kalau misalkan dosa-dosa kecil kata lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaklumilah, dimaafkan antara puasa-puasa ini. Kalau makanya saya juga sangat khawatir di antara kaum muslim pada hari ini semangat melakukan ibadah puasa, tetapi mohon maaf meninggalkan sholat. Ya, kalau perempuan itu meninggalkan sholat wajar karena ada halangan-halangan seperti itu. Kalau ibu-ibu puasa ada halangan menyusui, khawatirkan masalah bayinya dan sebagainya, bisa dibatalkan puasa nanti digantikan. Kalau misalkan sangat memberati lagi, maka bisa bersedekah dalam setiap harinya, memberikan makan, itu bisa berfidyah, ya, seperti itu. Kemudian manfaat yang berikutnya, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan ini mengharapkan iman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang tahun 2004 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya? Tidak pernah ada di agama lain. Nah, bahkan di akhirat itu Rasulullah SAW mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ketika di akhirat itu, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Rasulullah perlihatkan, kata beliau begini, wa ra'aitu rajula min ummati yalhatu atashan. Saya melihat itu seseorang laki-laki dari kalangan umatku dalam kondisi dia mengelurkan lidahnya karena kehausan. Karena kehausan dia keluarkan dia punya lidah. Kemudian orang ini datang itu mencari minum di sebuah sumur. Diceritakan di sini oleh hadis Nabi SAW. Dia datang di sebuah sumur itu dia menghindar dari orang itu. Lari ke sumur satu, sumur itu juga menghindar. Sampai laki-laki itu dia kehausan, keluarkan lidah sangat haus. Tidak ada yang menolongnya. Kata Nabi SAW, faja'a siyamu ramadana fasyakahu warabahu. Maka dia dulu selama di dunia dia melaksanakan puasa Ramadan, maka puasa itu yang menolong dia, memberikan dia air minum di akhirat. Kalau orang terpuasa
di akhirat kelak ditampakkan seperti ini kehausan, maka tidak ada yang bisa menolongnya kecuali dia pernah melakukan puasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah yang berikutnya itu adalah, sedikit lagi mungkin kita sudah berbuka. Faedah yang berikutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal pada malam bulan Ramadan, maka para setan-setan itu dibelenggu, kemudian itu para jin, setan-setan keras kepala itu, kaplale, malawang, itu dibelenggu. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga pun, dan tidak ada yang bisa membuka pintu neraka, dan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang bisa menutup pintu surga. Kemudian ada suara penyeru dari langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bagi al khair, wahai orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan, akbil, datanglah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suara itu juga mengatakan, ya bagi syarri, wahai orang yang menginginkan kejahatan, aksir, hentikanlah perbuatan-perbuatan itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang hamba dari api neraka di bulan Ramadan. Yang berikutnya termasuk istimewa, saya jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah mepet. Di bulan Ramadan ini banyak itu kita melakukan amalan-amalan sedekah. Di antara ibu-ibu sudah membawa iftar jama'i, saya membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqatis shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'an. Siapa saja di antara kaum muslimin dan muslimat memberi makan atau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ibu yang bawa ini tong makan ini, insyaallah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala orang itu sedikit pun yang membawa mata puasa tadi. Senang apa ya? Kemudian hadis yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman ala ta'am syarrabin min halalin sallat alaihi malaikatu fi sa'ati syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan buka puasa dengan sebuah makanan atau minuman yang halal, maka para malaikat itu akan berikan salawat setiap waktu di bulan Ramadan. Kemudian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar. Diberikan itu buka puasa selama bulan Ramadan sesuai dengan kemampuannya. Para malaikat bersalawat kepadanya. Malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril memberikan salawat kepada orang yang membuka puasa. Luar biasa. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi ini sangat panjang karena waktu kita juga sudah mepet. Mungkin sudah mau berbuka, kalau ada mau bertanya sedikit saja, mau diskusi, silahkan. Ya? Terada sudah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala maafkan orang semua, dan ibu-ibu sudah berjuang membawakan iftar kepada orang-orang berpuasa. Mudah-mudahan pahalanya sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan surga dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.